Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah pelaksanaan ibadah Idul Adha di rangkaian hari-hari Idul Adha kemarin, insyaallah pengajian kita akan kembali kepada urutan dari hadis-hadis di dalam Bulughul Maram yang sudah kita mulai dari sejak awal pengajian kita, yang mana pengajian kita kemarin masih di dalam bab al-adzan, pembahasan tentang azan, yaitu masih di kitab shalah bab al-adzan dari kitab Bulughul Maram. Dan hadis yang insyaallah akan kita pelajari malam hari ini adalah hadis ke-11 di dalam bab al-adzan dari kitab shalah Bulughul Maram ini. Hadis ke-11 ini adalah hadis Utsman ibn Abil As yang menjelaskan tentang hukum mengambil upah bagi seorang muadzin. Tentunya nanti di dalam hadis ini juga terdapat kandungan ajaran yang lain selain permasalahan tentang apa hukumnya mengambil upah bagi seorang muadzin. Kita baca terlebih dahulu hadis ini, hadis yang ke-11. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Utsman ibn Abil As. Jadi jangan keliru, Utsman di sini bukan Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, bukan. Akan tetapi beliau adalah Utsman ibn Abil As al-Amir. Beliau adalah seorang amir. Nanti biografinya akan kita bahas sama-sama, akan kami sampaikan biografi tentang Abul As ini. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Abil As ini? Qal ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam di tengah-tengah kaumku, yaitu imam salat. Karena konteks hadis ini nanti menunjukkan tentang rangkaian ibadah salat. Tentang ibadah salat, bukan imam pemimpin seperti kepala RT, lurah atau enggak, bukan itu. Tetapi minta kepada Nabi untuk dijadikan sebagai imam salat di tengah-tengah kaumnya. Ij'alni imama qaumi. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, faqal anta imamuhum, ya, kamu imam mereka. Nabi SAW menerima permintaannya, mengabulkan permintaannya untuk menjadikan Utsman bin Abil As ini sebagai imam salat di tengah-tengah kaumnya. Waqtadi bi ad'afihim, ikutilah orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Ikutilah orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Nah, gimana kok imam ngikuti makmum ini, gimana ceritanya gitu? Lihat makmum yang paling lemah, ikuti mereka. Ini jadi perintah Nabi ini bukan mengikuti secara mutlak imam itu mengikuti makmum, tetapi hendaknya seorang imam memperhatikan keadaan makmum. Ketika melihat di antara makmumnya itu ada orang yang paling lemah, yang sekiranya itu tidak kuat untuk berdiri lama, maka hendaknya apa? Seorang imam itu menyesuaikan bacaan yang dipilihnya nanti untuk tidak terlalu lama, sehingga mereka yang fisiknya itu lemah bisa untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Wattakhidh muadzinan, kemudian karena kamu sudah jadi imamnya, ambil seorang muazzin, jadikan seseorang yang bersedia untuk menjadi muadzin.
yang mengumandangkan azan. Yang mana sifat muazzin tersebut, apa kata Nabi? La ya'khudhu ala adzanihi ajra. Pilihlah seorang muazzin, tunjuklah seorang muazzin di tengah-tengah kaummu nanti, yang mana muazzin tersebut bersedia untuk menjadi muazzin dengan tidak mengambil upah. La ya'khudhu ala adzanihi ajra, yang tidak mengambil upah atas azannya. Akhrajahu al-khamsah, diriwayatkan oleh al-imam yang 5, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa hassanahu At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh al-Imam At-Tirmidzi, karena jalur yang digunakan oleh al-Imam At-Tirmidzi untuk meriwayatkannya ini adalah jalur yang hasan. Nanti insyaallah akan kita jelaskan jalur periwayatan untuk hadis ini. Wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh al-Imam al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh al-Imam al-Hakim sesuai dengan syaratnya al-Imam Muslim. Pembahasan pertama yang berkenaan dengan hadis ini adalah biografi dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu. Siapakah beliau? Jadi tadi di awal telah kami sampaikan bahwasanya Utsman ibn Abil As ini bukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari qabilahnya berbeda. Jadi Utsman ibn Abil As yang hadisnya kita pelajari malam hari ini, beliau dari qabilah Saqif. Saqif ini adalah qabilah besar yang menghuni kota Taif, yang mana Nabi SAW ketika berdakwah di kota Taif tahun ke-10 kenabiannya, itu beliau dilempari batu oleh penduduk Taif. Mungkin antum masih ingat di majelis-majelis sebelumnya pernah saya sampaikan, atau antum yang hadir di majelis Sirah Nabawiyah saya di Lobakung sana, di Musola Ikan Mas, insya Allah sudah mendapati pembahasan tentang ini, yaitu pembahasan tentang dakwah Nabi di Taif. Yaitu pada tahun ke-10 kenabian, paman beliau Abu Thalib wafat. Ketika pamannya Nabi wafat, maka tidak ada lagi yang memberikan suaka perlindungan kepada Nabi. Artinya secara politis Nabi tidak ada lagi pelindungnya. Kalau istilah mudahnya orang kita ini, nggak ada dekengannya lagi gitu loh. Sehingga petinggi-petinggi Quraisy itu berani untuk melakukan penekanan terhadap Nabi secara fisik. Maka ketika melihat ketika melihat kondisi Mekah ini sangat sulit sekali untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan pada saat itu, karena pelindungnya Nabi sudah tidak ada, Nabi mencoba untuk dakwah ke Taif, yang mana di Taif itu dihuni oleh Bani Saqif ini. Ternyata kemudian responnya orang-orang Taif, yang mana sebagian dari mereka adalah Bani Saqif ini, justru responnya itu lebih kejam, lebih bengis, lebih parah daripada perlakuan orang Mekah terhadap Nabi. Nabi dilempari sampai berdarah. Nah, setelah Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, setelah Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, masyarakat Arab itu semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini juga sudah pernah saya sampaikan di majelis-majelis sebelumnya, kenapa kok harus nunggu Fathu Makkah dulu. Jadi masyarakat Mekah itu semuanya mengetahui peristiwa Al-Fil, penyerangan tentara bergajah Abraha di tahun kelahirannya Nabi, yaitu Amul Fil, tahun gajah, sering disebut dengan tahun gajah. Jadi ketika melihat peristiwa Fil itu, orang Arab berkeyakinan bahwasanya Ka'bah itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti masyarakat Arab itu punya patokan, siapa yang bisa menang menguasai Ka'bah, dialah yang berada di atas kebenaran. Maka untuk saat itu yang menguasai Ka'bah Quraisy. Makanya masyarakat Arab yang non Quraisy itu abstain. Mereka tawakuf, nunggu dulu, karena yang masih menguasai Ka'bah Quraisy, kita belum masuk Islam dulu nih gitu. Nah, ketika nanti sudah Fathu Makkah, terjadi pembebasan Makkah, Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad, barulah diketahui bahwasanya apa? Allah telah memberikan Baitullah itu kepada Nabi SAW.
Artinya ajarannya Nabi Muhammad itulah yang diridhoi oleh Allah, baru kemudian setelah itu orang-orang Arab masuk Islam. Ini yang Allah kalamkan, wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhulun afwan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Anda melihat, wahai Muhammad, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Jadi setelah Fathu Makkah ini, kabilah-kabilah dari berbagai penjuru Jazirah Arab itu mengutus utusan untuk datang kepada Nabi menyatakan keislaman. Baru Nabi kemudian ajarkan sholat, ritual ibadah sehari-hari, wudhu, sholat, kemudian azan, sehingga nanti mereka pulang itu mengajarkan kepada kaumnya demikian. Nah, dari sekian kabilah yang datang kepada Nabi, itu kan Fathu Makkah di tahun berapa? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu bulan Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, masuk Muharram bulan tahun ke-9. Jadi setelah Fathu Makkah itu secara berangsur-angsur kabilah datang sampai tahun ke-9 Hijriah itu Nabi itu menerima utusan-utusan dari kabilah yang menyatakan masuk Islam, sehingga di tahun ke-9 Hijriah itu Rasulullah sampai tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Padahal syariat ibadah haji itu turun di tahun ke-9 Hijriah. Nah, pada saat itu rombongan dipimpin oleh Abu Bakar di tahun ke-9 Hijriah. Nanti di tahun ke-10 setelah masuk Islam semua itu kabilah-kabilah, di tahun ke-10 barulah haji wada. Jadi urutan kronologinya seperti itu. Nah, kabilah Tsaqif ini datang di tahun ke-9 Hijriah. Di dalam rombongan itu ada Utsman bin Abil As ini. Jadi Utsman bin Abil As ini masuk di dalam rombongan utusan Wafdu Tsaqif, yaitu utusan dari Bani Tsaqif untuk menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian mereka nanti diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam itu kepada kaumnya. Jadi menginap, bermukim sementara di Madinah untuk belajar Islam dalam waktu yang relatif singkat. Jadi pokok-pokok ajaran Islam, kemudian kewajiban yang sehari-hari itu diajarkan, baru kemudian dikirim kembali. Nah, Utsman bin Abil As ini yang paling muda di antara mereka, di antara Bani Tsaqif ini. Ketika Utsman bin Abil As minta, jadikan saya imam mereka, Nabi SAW itu membenarkan, mengabulkan permintaan Abil As ini. Nah, karena Nabi SAW melihat di dalam dirinya itu ada kebaikan, kemudian ada hirs, ada semangat untuk mempelajari agama, ada semangat terhadap kebaikan, ada semangat terhadap komitmen untuk menegakkan agama, dan kemudian orangnya juga memiliki kecerdasan. Nah, setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar malah kemudian mempercayakan Utsman bin Abil As ini sebagai amir atau gubernurnya Taif, yang mengurusi urusannya orang-orang Taif. Sampai kemudian di masa Umar bin Khattab juga demikian. Nah, baru nanti setelah masanya Umar bin Khattab menugaskan Utsman bin Abil As ini nanti menjadi gubernur di wilayah-wilayah yang lain seperti Oman dan kemudian Bahrain. Setelah selesai dari tugas-tugas kegubernuran, beliau kemudian memilih untuk bermukim di Basrah, dan di Basrah itulah Utsman bin Abil As itu menyebarkan hadis-hadisnya, sehingga nanti hadis ini yang meriwayatkan adalah para perawi, para tabi'in yang ada di Basrah. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwasanya yang meriwayatkan hadis ini tadi sebagaimana dikabarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ada 5 imam, rawahul khamsah, diriwayatkan imam yang 5. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Untuk Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Daud serta Al-Imam An-Nasai, 3 imam ini meriwayatkan hadis ini dari jalurnya Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir. Ini Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir ini adalah tabi'in yang senior di Basrah. Dari Mutarrif bin Abdullah ini beliau meriwayatkan kepada saudara beliau, yaitu Yazid ibn Abdullah ibn Syikhir. Nah, nanti di sanad itu sering disebut dengan Abul Ala.
Yazid ibn Abdullah ibn Syikhir, kepada murid beliau Sa'id ibn Iyas al-Jurairi, kepada Hammad ibn Salamah. Jadi nanti porosnya itu di Hammad ibn Salamah, dan Hammad ibn Salamah ini perawi Basrah. Ini semua rangkaian perawinya ini adalah perawi Basrah. Oleh karena itu tadi hadis ini sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah, Sa'id al-Jurairi, kemudian Abul Ala, Mutarrif, ini semua adalah perawi-perawinya Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka disebut dengan sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Hanya saja hadis ini dalam Sahih Muslim nggak ada. Tetapi perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang digunakan oleh Imam Muslim untuk meriwayatkan hadis-hadis di dalam sahihnya. Ini 3 imam ini tadi dari jalur ini. Adapun nanti Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, keduanya ini meriwayatkan hadis ini dari jalur Al-Hasan Al-Basri. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Abil As. Hanya saja sebagian ulama rijal mengatakan Hasan Al-Basri ini nggak pernah ketemu sama Utsman bin Abil As, sehingga nanti kemungkinannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini mengambilnya dari Mutarrif, karena Mutarrif ini gurunya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu secara tobaqatnya tabi'in, tapi tabi'in yang tidak senior, dia tabi'in tengah-tengah, usianya itu di tengah-tengah, ausatu tabi'in. Sementara yang berkesempatan ketemu dengan Utsman bin Abil As ini adalah tabi'in yang senior. Yang senior diantaranya adalah Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir ini. Nah, ini gurunya Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kemungkinannya Imam Hasan Al-Basri mengambilnya dari Mutarrif. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikannya kepada muridnya namanya Ash'ath ibn Abdullah Al-Haddani Al-Basri. Ash'ath bin Abdullah Al-Haddani ini perawi soduk. Makanya Imam Tirmidzi tadi mengatakan hadis hasan karena perawinya soduk. Jadi tingkatannya itu di bawah jalur yang pertama yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud serta Imam Nasai. Tingkatan sanad. Akan tetapi dengan adanya 2 jalur sanad ini, artinya Utsman bin Abil As ini menyampaikan hadis ini kepada 2 orang perawi secara zahir tadi, kepada Mutarrif dan kemudian kepada Hasan Al-Basri, sehingga kedua jalur ini nanti merupakan bukti untuk bisa saling menguatkan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Jadi ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan, itu kalau dilihat dari jalur yang beliau pilih, karena perawinya ada perawi yang soduk yang tingkatannya di bawah perawi thiqah. Kemudian Imam Al-Hakim itu menyatakan hadis ini sahih karena jalurnya yang satu lagi, yaitu jalurnya Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasai, ini perawinya thiqah-thiqah semua tadi sampai kepada Hammad bin Salamah. Dan perawi ini digunakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, makanya dikatakan ala syarti Muslim, sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Ini yang berkenaan dengan takhrij hadis ini, bahwasanya hadis ini sahih, diterima untuk diamalkan. Apa kandungan ajaran di dalam hadis ini? Yang pertama, sunnahnya seorang imam itu memperhatikan dan menyesuaikan kepemimpinan sholatnya itu dengan melihat makmum yang di belakang. Artinya seorang imam tidak diperkenankan dalam agama ini untuk otoriter. Otoriter itu semaunya. Mentang-mentang dia hafal Al-Baqarah gitu kan, dibaca salat isya dia ngimami 1 rakaat Al-Baqarah sampai selesai gitu. Yang demikian ini pernah diprotes di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu pernah mengimami kaumnya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini kan ketika sholat isya, sholat bermakmum dengan Nabi, kemudian pulang ke kampungnya, di qabilahnya mengimami orang-orang yang ada di kampungnya, sehingga sholat isyanya itu dua kali. Ketika mengimami kaumnya, bacaannya panjang, maka salah seorang dari kaumnya itu minggir, memisahkan diri, sholat sendiri dan kemudian pulang.
Mu'adz bin Jabal kemudian mengatakan dia adalah orang munafik. Ketika didengar, disampaikan kepada Nabi, kami ini adalah para petani gitu. Kami ini adalah para petani wahai Rasulullah. Siang hari kami harus bekerja di ladang, malam ini kami harus istirahat. Kami menunggu Mu'adz bin Jabal itu untuk sampai ke sini itu lama. Jadi Mu'adz bin Jabal itu bermakmum kepada Nabi, itu kan Nabi bacaannya panjang. Sudahnya kami nunggu Mu'adz bin Jabal pulang itu untuk mengimami kami lama. Sudah sampai di mana? Sudah sampai di kampung kami, mengimami kami, bacaannya panjang lagi gitu. Kapan kami harus istirahat? Maka Nabi SAW itu menyampaikan kepada Mu'adz, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, kamu apakah hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Idza amamta, kalau kamu nanti mengimami orang itu kan, faqra bisyamsi wa duhaha, bacalah yang semisal dengan wasyamsi wa duhaha, yang sekiranya makmumnya itu tidak merasa berat. Tapi nanti ketika sholat sendiri-sendiri silahkan mau sepanjang-panjangnya. Sholat malam maksudnya, ketika sholat malam, sholat tahajud, baca sepanjang-panjangnya. Satu malam antum selesaikan 5 juz gitu kan, sehingga nanti kalau satu malam itu antum selesaikan 5 juz, dalam satu pekan antum hataman. Ya tentunya dengan hafalan gitu kan, tentunya dengan hafalannya. Jadi seperti itu. Ini jadi yang kita ambil dari hadis ini, sunnahnya imam itu hendaknya memperhatikan keadaan makmum yang paling lemah, dan itulah yang nanti disesuaikan dengan pilihan bacaan yang dipilih oleh imam. Maka dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita tidak bolehnya seorang imam atau seorang pemimpin itu otoriter, menuruti kehendak pribadinya sendiri, tetapi hendaknya menyesuaikan keadaan ra'iyah atau keadaan rakyatnya, keadaan orang yang dipimpinnya. Nah demikian pula nanti seorang pemimpin ketika membuat kebijakan gitu kan. Ini kita ambil dalam hadis ini ya. Ini pesan bagi para pemimpin di negeri ini, mau dia RT, lurah, camat, wali kota, gubernur, sampai kemudian presiden. Kalau bikin program gitu kan, lihat apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan apa yang dibutuhkan dirinya atau dibutuhkan keluarganya, enggak. Tapi lihat apa yang dibutuhkan masyarakat. Lihat yang paling lemah itu membutuhkan apa, maka buatlah kebijakan atau program yang berpihak kepada yang paling lemah. Ini kita ngambil dari hadis ini. Dan ini tugas saya menyampaikan. Kalau nanti pemimpin nggak sesuai dengan hatinya, dengan apa yang saya sampaikan, urusan dia. Kewajiban saya nyampaikan. Maka setelah saya sampaikan, saya berhujah di hadapan Allah, saya sudah menyampaikan. Meskipun nanti ini diupload nggak viral atau nggak apa-apa itu urusan nanti. Boleh jadi nanti saya sudah wafat, baru nanti ada pemimpin yang dengar rekaman saya gitu. Sudah saya punya cucu yang keberapa, nanti baru ada yang lihat rekaman saya. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi kewajiban saya sampaikan. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini sebelum kita ke pelajaran yang utama, yaitu bolehnya meminta amanat kepemimpinan. Jika memang orang yang meminta ini dia memiliki kemampuan, dia memiliki kapasitas, dan dia memiliki komitmen untuk menjaga amanah. Kalau misalnya dia punya komitmen menjaga amanah, tetapi dia nggak punya kemampuan, ini hendaknya dia jangan meminta. Yang demikian ini ajarannya sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu di surah Yusuf. Nanti antum lihat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam menceritakan tentang Nabi Yusuf ketika beliau itu dikeluarkan dari penjara. Beliau mengatakan kepada Raja Mesir, apa yang dikatakan Nabi Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku memiliki kewenangan untuk mengurusi perbendaharaan tanah. Perbendaharaan tanah itu berarti yang mengurusi hasil panen, yang mengurusi hasil ternak. Minta kepada Raja Mesir pada saat itu agar diberi kewenangan untuk mengatur, memanajemen urusan-urusan itu. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Inni hafizun, aku adalah seorang yang hafiz, menjaga.
Artinya di sini yang diperlukan satu, komitmen untuk menjaga amanat. Nomor satu. Cukup yang ini saja. Baru yang terakhir Nabi Yusuf mengatakan alim, saya juga alim, punya ilmu, punya kapasitas, kemampuan di situ, ada ilmunya. Jadi tidak cukup hanya komitmen menjaga amanat, tetapi dia juga harus punya kemampuan. Nah ini dasar dalilnya di dalam Al-Quran. Jadi tidak sebagaimana yang mungkin dinyatakan oleh sebagian pihak meminta kepemimpinan, meminta tanggung jawab, dikatakan dilarang. Iya memang tidak baik gitu kan untuk meminta, karena di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Abdurrahman ibn Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta imarah. Imarah itu kepemimpinan, kekuasaan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu nanti mendapatkan amanat untuk memimpin, maka tanpa kamu minta gitu kan, kamu dapat amanat tersebut tanpa kamu minta. In utitaha an mas'alatin, kalau kamu mendapatinya karena kamu meminta, ini yang pertama. Wukilta ilaiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewakilkan kepadamu, Allah enggak bantu sama sekali. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi kalau nanti kamu dapat amanat itu untuk memimpin tanpa kamu memintanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepadamu. Nah, jadi sebagian kalangan berhujjah dengan hadis ini, meminta kepemimpinan itu enggak boleh sama sekali secara mutlak, enggak juga gitu. Tetapi yang demikian ini dilihat kepada maslahatnya. Maslahatnya apa? Satu, dari sisi orang yang meminta amanat tersebut dan kemudian dia mengetahui maslahat bagi masyarakatnya. Kalau kemudian dia punya komitmen menjaga amanat sebagaimana amanah di dalam Al-Quran surah Yusuf tadi ayat 55, dan dia memiliki ilmu, kemampuan di situ, maka ada maslahat di situ untuk umat boleh meminta itu. Boleh meminta dan kemudian dia nanti memberikan kemaslahatan bagi umat. Tetapi kalau memang dirasa ilmu nggak punya, dia nggak punya kemampuan, apalagi kemudian ragu untuk bisa menjaga amanat, jangan minta. Jangan minta. Ini taufik atau kompromi antar dua hadis ini, sehingga dua hadis ini sebenarnya tidak saling bertentangan, tetapi nanti dilihat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, ditinjau dari sisi orang yang memimpinnya dan kemudian keadaan masyarakat yang hendak dipimpinnya. Kemudian ini permasalahan utama yang insya Allah akan kita bahas, yaitu tentang upah seorang muazzin. Bolehkah seorang muazzin itu untuk mengambil upah atas azannya? Redaksi hadis ini tidak ada larangan yang memaksa. Kalau kita lihat secara zahir, Nabi mengatakan pilihlah seorang muazzin yang tidak meminta upah, tidak mengambil upah. Artinya Nabi lebih menyenangi seorang muazzin yang dia mengumandangkan azan itu tanpa diupah dan dia melakukannya secara sukarela. Masalahnya sekarang kalau muazzinnya nggak sukarela, nggak mau sukarela dan dia meminta adanya upah atas azannya, ini boleh atau tidak? Nah, ini yang kemudian diperbincangkan oleh para ulama tentang hukumnya. Sekilas kita lihat apa yang disabdakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan uhibbu an yakuna al-muadzdinuna mutatawwi'in. Saya lebih menyenangi, kata Imam Syafi'i ini dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan, saya lebih menyenangi para muazzin itu mereka sukarela, mutatawwi'in. Qal wa laysa lil imami an yarzuqahum, dan tidak boleh bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin untuk memberikan upah bagi mereka. Wa huwa yajidu man yu'adzinu mutatawwi'an, ketika para imam itu mendapati ada yang mau bersedia jadi muazzin secara sukarela.
Jadi selama ada orang yang sukarela, maka nggak boleh imam itu menjadikan seorang muazin yang diupah. Mimman lahu amanah, yang mana muazin tersebut berkomitmen untuk menjalankan amanah, kecuali illa an yarzuqahum min malihi, kecuali kalau imam tersebut bersedia untuk memberikan upah kepada muazin itu dari kantongnya sendiri, bukan diambil dari baitul mal. Nah, ini pandangannya Imam Syafi'i. Jadi kalau memang terpaksa untuk menjadikan seorang muazin karena nggak ada yang mau jadi muazin kecuali diupah gitu kan, silahkan seorang imam, seorang pemimpin gitu kan. Nah, kalau dalam konteks masyarakat kita hari ini pengurus masjid, silahkan untuk menjadikan muazin dengan diupah, tapi diambilnya dari apa? Dari duit pribadinya sendiri, jangan diambil dari baitul mal. Ini pandangannya al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baru kemudian Imam Syafi'i mengatakan wala ahsibu ahadan bi baladin katsiril ahli ya'uzuhu an yajida muadzinan aminan laziman. Adapun saya enggak mengira di suatu negeri yang banyak orang Islamnya itu masa enggak ada satu sih yang mau jadi muazin secara sukarela gitu loh. Singkatnya demikian kata Imam Syafi'i, yu'adzinu mutatawwi'an, yang bersedia untuk mengumandangkan azan secara secara sukarela. Fa in lam yajidhu, nah kalau memang terpaksa tidak didapati juga gitu kan, lam yajidhu fala ba'sa, maka tidak mengapa untuk memberikan upah bagi muazzin. Ini fatwanya Imam Syafi'i yang ada di Al-Um. Nah, baru kemudian ashabu Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah mengkaji sebenarnya yang diinginkan Imam Syafi'i ini hukumnya apa nih, mengambil upah dari azannya ini. Maka singkatnya Al-Imam An-Nawawi kemudian memberikan khulasah, memberikan ringkasan bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat, berangkat dari fatwanya Imam Syafi'i tadi. Yang pertama, dan ini yang disahihkan sebagai pendapat madhab oleh Al-Imam An-Nawawi, yajuzu lil imam an yasta'jira al-muadzin min mali baitil mal wa min mali nafsihi wa li ahadin nas min ahlil mahallah. Jadi hukumnya secara umum itu boleh bagi seorang imam, bagi seorang pemimpin untuk menjadikan atau memilih seorang muazzin yang mengumandangkan azan, entah dia itu nanti diupah dari saldo kas masjid yaitu baitul mal, atau dia diambil dari duit pribadinya imam itu sendiri, min mali nafsihi wali ahadin nas, atau kemudian ada donatur yang lain yang mau memberi, itu boleh. Jadi secara umum boleh, karena dasar hadisnya ini tidak ada larangan mutlak. Nabi SAW hanya saja di sini lebih menyenangi yang azan tanpa diupah. Tetapi kalau nanti mengupah, bukan berarti itu nggak boleh. Jadi yang disahihkan sebagai pendapat madhab adalah boleh bagi seorang imam memberikan upah istijar kepada seorang muazzin. Dan ini pendapatnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Dawud Al-Zahiri. Jadi di antara 4 madhab ini yang berpendapat boleh adalah madhab Imam Syafi'i yang disahihkan oleh Imam Nawawi tadi, dan kemudian pendapatnya Imam Malik. Kemudian pendapat kedua di dalam madhab Syafi'i, tadi kan ini pendapat yang mayoritas yang disahihkan sebagai pendapat madhab oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, as-sahhuha, yang paling sahih sebagai pendapat madhab. Bukan berarti nanti nggak ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat selain itu gitu. Ada ulama Syafi'iyah yang lain yang berpendapat tidak boleh, la yajuzu al-istijaru li ahadin, nggak boleh mengupah seorang muazzin, dan seorang muazzin ngambil upah itu nggak boleh. Ini pendapat yang kedua, para ulama Syafi'iyah yang berpendapat demikian diantaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Adapun nanti di luar mazhab Syafi'i, siapa-siapa saja para ulama yang mengatakan nggak boleh. Satu, Imam Abu Hanifah nggak boleh untuk mengambil upah dari seorang muazzin. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal dan Al-Imam Al-Auza'i. Jadi kalau
kita ringkas tadi dari 4 mazhab tadi. Abu Hanifah dan Ahmad nggak boleh, Malik, Syafi'i boleh. 4 tadi, Abu Hanifah dan Ahmad nggak boleh, Malik dan Syafi'i boleh. Nah kemudian ada satu pendapat lagi yang sebagian kecil ulama Syafi'iyah berpendapat, ini wajah yang ketiga, yajuzul imam. Jadi yang boleh untuk memberikan yang boleh untuk memberikan upah bagi muazin itu hanya seorang imam, seorang pemimpin. Duna ahadin nas. Tidak boleh orang-orang lain selain imam, selain pemimpin. Maka dalam konteks negara kita saat ini yang boleh mengupah siapa? Yang boleh mengupah muazin itu pemerintah. Kalau nanti swasta, yayasan nggak boleh mengupah. Ini pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang sedikit sekali dari ulama madhab Syafi'iyah. Tapi tadi yang disahihkan oleh Imam Nawawi boleh. Hukum asalnya itu boleh mengambil upah dari azan. Hukum asalnya boleh mengambil upah dari azan. Tetapi perlu dicermati lagi, dan ini nanti kaitannya dengan kasus-kasus yang lain, dalam hal-hal yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain yang mana di dalamnya itu ada nilai ibadahnya, alladzi fihi qurbah, seperti mengajari Al-Quran, boleh nggak ngambil upah dari situ. Kemudian dia jadi imam, boleh nggak diupah dari situ. Dan nanti merembet ke permasalahan-permasalahan yang lain. Maka secara umum mengambil upah dari kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu ada nilai ibadah itu diperbolehkan kalau ibadahnya ini adalah ibadah yang bisa diwakilkan. Tapi kalau ibadah yang nggak bisa diwakilkan itu nggak boleh. Gimana ibadah yang nggak bisa diwakilkan itu, Ustaz? Antum ngupah orang, sholatkan saya sholat jamaah di masjid, saya di rumah aja, nanti antum saya upah, itu nggak boleh. Karena sholat itu bukan ibadah yang bisa diwakilkan. Nah nanti ngupah orang, antum sampaikan zakat saya kepada fulan yang tinggal di sana, ini upahnya buat antum dan ini zakatnya. Nah itu boleh. Jadi ada kurbah di situ kan, ada nilai ibadahnya menyampaikan zakat. Maka dari ini seorang amil itu mengambil upah ini dibolehkan gitu. Meskipun ada kurbah, karena ini ibadah-ibadah yang diwakilkan. Mengajari anak baca Al-Quran, ini kewajiban siapa sih? Kewajiban bapak kepada anak. Tapi mungkin nanti seorang bapak, seorang ayah kepada anak ada kendala waktu untuk mengajarkan, sehingga kemudian mewakilkan untuk ngajari anaknya di satu lembaga di tempat lain, dan kemudian memberikan upah kepada yang mengajar, ini boleh gitu loh. Yang demikian ini boleh. Jadi meskipun di dalamnya ada kurbah, boleh. Cuma perlu diberi catatan, kebolehan ini tidak secara mutlak. Maksudnya apa tidak secara mutlak? Kebolehan mengambil upah ini sewajarnya. Apa batasan sewajarnya itu? Batasan sewajarnya itu upah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pengajar tersebut gitu. Bukan dalam rangka si pengajar itu mengkomersilkan gitu loh. Mengkomersilkan pengajarannya. Boleh belajar Al-Quran sama saya gitu, tapi bayarannya per orang itu 5 juta misal gitu kan. Boleh nggak ngambil duit 5 juta gitu kan, sekali belajar Al-Quran gitu kan. Nah, kalau dilihat dari kewajarannya dalam masyarakat kita meminta upah sampai 5 juta itu per orang untuk belajar Al-Quran, ini nampaknya berlebihan gitu. Nampaknya berlebihan gitu. Nampaknya berlebihan. Tapi mungkin nanti di suatu kondisi masyarakat 5 juta itu belum ada apa-apanya gitu loh. Karena apa? Saya kemarin dapati tulisannya guru saya, Ustadz, masih ada waktu ya. Tulisan guru saya, Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah, beliau mengutip
apa namanya, dari satu buku. Ini juga menjadi kesalahan saya, kenapa saya lupakan itu bukunya dan saya nggak simpan catatan dari tulisan Ustadz Abdullah Zain ini, hafizahullah. Beliau merekam berapa sih upah pengajar Al-Quran di masa kekhalifahan Abbasiyah itu. Kalau dirupiahkan yang ngajarin anak-anak kecil untuk baca tulis Al-Quran itu, dirupiahkan itu satu pengajar itu digaji 5 juta gitu. Nanti kalau dirupiahkan loh ya, itu setara nanti dengan 5 juta 6 juta. Kalau nanti tingkatannya sudah bisa mengajarkan fikih dasar gitu kan, 10 juta gajinya. Itu Ustadz kalau begitu makmur sekali itu. Tapi itu di masa kekhalifahan Abbasiyah. Nanti kalau tingkatannya itu sudah seperti Imam Syafi'i ini gitu kan, ilmunya banyak. Jadi Imam Syafi'i itu habis sholat subuh yang datang kepada beliau ahlul Quran, belajar qiraat sama Imam Syafi'i. Qiraatnya Imam Syafi'i qiraat Imam Ibnu Katsir karena di Mekah. Selesai ahlul Quran, ahlul qiraat belajar qiraat dengan Imam Syafi'i, datang kemudian ahlul hadis mempelajari hadis dari Imam Syafi'i, sampaikan. Selesai ahlul hadis belajar fuqaha, ahli fikih, kemudian datang ke Imam Syafi'i. Itu sarapannya kapan gitu kan? Kalau saya lihat biografinya Imam Syafi'i. Selesai itu baru yang terakhir nanti ahlul lughah, orang yang belajar bahasa kepada Imam Syafi'i. Beliau selesai itu sudah mendekati zuhur. Jadi yang tingkatannya seperti Imam Syafi'i ini nanti dari pemerintah, dari kekhilafahan itu ada mukafaahnya. Ketika dirupiahkan itu insya Allah bisa sampai sekitar 30-40 jutaan gitu kan, nafkah yang diberikan oleh negara kepada para ulama. Terus kemudian kita berangan-angan seperti itu, silahkan aja berangan-angan gitu. Tetapi ketika kebanyakan angan-angan sehingga kemudian kita tidak berusaha dan hanya mengeluh saja gitu kan, nggak jadi apa-apa. Jadi dulu saya pernah belajar ada pepatah dalam bahasa Arab. Pepatah ya, jangan antum riwayatkan dari saya hadis ini. Jadi bunyinya itu kafkif dumu'aka, kafkif dumu'aka, hapuslah air matamu itu kata. Wala yanfa'uka al-awil. Ini saya lupa lagi baitnya itu seperti apa. Tidak bermanfaat bagi Anda itu berkeluh kesah. Wanhab, bangkitlah Anda. Wala tashkuz zaman, janganlah Anda mengeluh zaman yang Anda hidup saat ini. Fama syaka ilal kasul, orang yang sering mengeluh itu hanyalah orang-orang pemalas. Jadi kalau kita nanti, wah enak banget itu di zamannya Khalifah Abbasiyah begitu, andai kata saya hidup di zaman, sehingga kemudian di zaman ini nggak ngapa-ngapain, hanya berhayal saja, itu hanya orang pemalas saja yang seperti itu gitu kan. Nah ini nanti kembali kepada permasalahan ini tadi, secara umum hukumnya itu boleh mengambil upah. Nanti terkait juga dengan pengajar Al-Quran, pengajar di sekolah-sekolah Islam, ini boleh mengambil upah atas apa yang mereka lakukan, kegiatan pengajarannya sewajarnya. Nah, nanti masing-masing daerah mungkin berbeda nominalnya itu berapa. Nah, saya masih teringat beberapa waktu yang lalu mungkin ada yang mengeluhkan sekolah-sekolah Islam ini kok biayanya mahal-mahal gitu kan. Sekolah Islam biayanya mahal-mahal. Apakah belajar agama ini menjadi satu menjadi satu kekhususan bagi orang-orang yang berduit saja, yang nggak punya duit ini nggak boleh belajar agama? Ini hendaknya seorang ikhwah, seorang mukmin jangan kemudian mengeluh seperti ini, apalagi di medsos. Itu satu, justru nanti juga akan menunjukkan wajah dari pendidikan Islam. Enggak semua pendidikan Islam mahal-mahal. Ada pendidikan Islam yang berkualitas tapi kemudian tidak mahal. Ada, hanya saja mungkin informasinya itu belum terpublikasikan. Jadi hendaknya seorang mukmin nanti kalau mau ngeluh saja sama Allah Azza wa Jalla gitu. Jangan kemudian diupload di medsos seperti itu. Nah,
ditanggapi oleh guru kita, ayahanda kita, Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah. Beliau kemudian menanggapi, yang mungkin ada kesan emosi juga dari beliau ketika beliau mengomentari, antum zolim sama pengajarnya gitu loh. Kalau kemudian nggak bayar di lembaga pendidikan seperti itu. Jadi yang demikian ini sebenarnya kalau kita mau melihat mengambil jalan tengahnya, kita berkaca kepada apa yang dilakukan para khalifah kaum mukmin dulu gitu. Kenapa kok bisa menggaji sebanyak itu? Negara itu punya wakaf. Negara itu punya wakaf. Jadi ketika negara kekhalifahan itu dia punya aset tanah ya. Sudah tanah ini nanti kalau menghasilkan, ditanami kurma, hasil penjualan kurma itu semuanya keuntungan itu diberikan untuk membiayai pendidikan. Makanya bisa gratis. Kan diperuntukkan semuanya untuk kemakmuran rakyat. Hari ini negara punya wakaf enggak? Yang nilainya sama seperti wakaf sebenarnya ada, BUMN gitu kan, badan usaha milik negara. Itu kan tujuannya untuk membiayai kepentingan negara. Kalau hasil dari keuntungan BUMN itu atau keuntungan BUMN itu digunakan untuk membiayai pendidikan, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Tapi kenapa kok nggak cukup? Allah Ta'ala alam, itu perlu penelitian dan perlu penyidikan dan penyelidikan nanti ya. Jadi kalau belum bisa dilakukan oleh negara, maka lakukanlah nanti dalam skala kecil saja di lingkungan kita masing-masing. Misalnya antum secara pribadi gitu kan, punya warung bakso gitu kan, ada warung bakso outletnya 3, jadikanlah satu saja hasil keuntungan dari outlet yang satu ini untuk guru ngaji yang ada di TPA sebelah rumah saya. Jadi daripada kita mengeluh nuntut negara untuk wakaf begitu, antum wakafin aja gitu loh. Jangan antum, kita semua, saya juga ikut masuk nanti di situ gitu loh. Mudah-mudahan saya punya warung bakso juga nanti kan. Itu nanti hasil keuntungan ini gitu kan, keuntungan warung bakso ini untuk membiayai guru ngaji yang ada di RT ini, di RT ini. Jadi insya Allah seperti itu. Maka dalam hal ini nasihat untuk saya pribadi gitu kan, nasihat untuk saya pribadi, banyak-banyaklah kita memberi dan janganlah kita banyak menuntut dan mengeluh. Oleh karena itu, karena kita harus memberi, hendaknya kita berbekal. Kalau kita hanya menuntut dan kemudian mengeluh, itu hanya menunjukkan bahwasanya kita ini nggak punya apa-apa, kosong, belum. Tetapi ketika kita memberi gitu, ketika kita memberi dan kemudian terus membekali diri, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menitipkan amanah yang besar untuk kita tunaikan, untuk kita sampaikan. Jadi ini saja mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan manfaat apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah jadikan pemberat timbangan amal soleh kita nanti di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.